Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Zara Rizkita Torihanalfi. Saya dari Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membuat video terkait tugas mata kuliah UAS LDK yang diampu oleh Pak Bayu. Nah, dalam 15 kali pertemuan yang lalu, banyak banget ilmu yang saya dapatkan tentang teknologi dan juga dampaknya bagi kehidupan kita semua. Nah, di video ini saya bakal menjelaskan bagaimana teknologi ini mengubah dunia dari revolusi industri sampai sekarang terdapat artificial intelligence. Yuk kita mulai. Zaman dulu semua terasa lebih lambat dan juga serba terbatas. Contohnya saja ketika ingin mencari sebuah artikel atau skripsi, kita harus ke perpustakaan terlebih dahulu mencari informasinya, bahkan kirim surat ketika ingin berkomunikasi jarak jauh, dan bahkan berbelanja pun kita harus keluar rumah. Tapi dengan sekarang ini adanya teknologi, semuanya kita bisa lakukan cukup dengan genggaman tangan lewat HP dan juga internet. Nah, teknologi digital ini benar-benar mengubah gaya hidup kita. Komunikasi menjadi lebih cepat, pekerjaan bisa dilakukan di rumah, bahkan sekarang belajar pun bisa lewat Zoom dan juga Google Meet. Nah, di balik itu semua terdapat tantangan juga. Banyak orang yang terlalu tergantung dengan gadget sampai lupa dengan interaksi sosial kepada sekitar. Nah, tidak heran juga kalau sekarang muncul adanya isu di mana mata lelah, kurang gerak, sampai gangguan tidur, dan bahkan kesehatan kita pun menjadi terganggu. Biar kita lebih paham bagaimana teknologi digital ini bisa secanggih sekarang, kita tuh harus lihat dari belakang terlebih dahulu, di mana ke sejarah revolusi industri. Nah, semuanya ini dimulai dari revolusi industri 1.0. sekitar abad ke-18. Nah, saat itu manusia mulai menggunakan mesin uap untuk menggantikan tenaga otot manusia dan hewan. Nah, ini adalah awal dari produksi massal di pabrik-pabrik. Nah, dunia mulai berubah dari kerja manual menjadi kerja mesin. Lalu yang kedua ada revolusi industri 2.0, ditandai dengan penemuan listrik dan juga jalur perakitan. Nah, di sini proses produksi jadi lebih mudah dan lebih cepat. Barang bisa diproduksi secara besar-besaran, dan ini jadi awal mula munculnya industri modern. Selanjutnya ke era Industri 3.0, di mana saat teknologi mulai merambah ke komputer, internet, dan otomatisasi. Perusahaan-perusahaan mulai menggunakan komputer untuk membantu pekerjaan mereka. Hal ini dapat membuat komunikasi informasi dan pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Nah, sekarang kita hidup di era revolusi industri 4.0, di mana teknologi digital ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kita pakai internet, kecerdasan buatan atau AI, robotik, big data, dan masih banyak lagi. Dan bahkan sekarang kita tuh udah masuk ke awal era society 5.0, di mana teknologi tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk menciptakan solusi kemanusiaan. Nah, jadi dari yang awalnya cuma pakai mesin uap, perakitan, sekarang kita hidup di mana yang serba canggih dan terhubung. Tapi semua itu, setiap perubahan yang besar ini membawa tantangan dan tanggung jawab yang baru buat kita sebagai pengguna dan sebagai generasi digital. Di era digital ini banyak banget hal positif yang bisa kita tarik. Nah, yang pertama adalah kita bisa akses informasi secara cepat, misalnya lewat Google. Misalnya mengetik bagaimana sih cara menjadi mahasiswa yang baik, bagaimana sih cara menjadi mahasiswa yang berprestasi. Nah, yang kedua, kualitas SDM meningkat lewat pelatihan online dan komunitas digital.
Misalnya webinar tentang mental health remaja, webinar tentang cara menjadi guru yang baik. Nah, yang ketiga, media massa pun berubah dari cetak ke digital. Sekarang sudah banyak sekali e-book yang tersedia di web, di mana kita bisa akses secara sepuasnya. Dan yang keempat, terdapat teknologi juga yang mendorong inovasi di berbagai bidang. Contohnya saja seperti Gojek yang membantu banyak UMKM. Nah, peluang kerjanya pun terbuka lebar seperti bisnis online, content creator, digital marketing, dan lainnya. Nah, itu semua yang membuat kita merasa bahwa digitalisasi akan membawa dampak yang begitu banyak, khususnya di dampak positif. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai dampak positif dari teknologi. Sekarang, teknologi juga mempunyai sisi gelap, di antaranya pelanggaran hak cipta seperti plagiarisme atau pembajakan software yang sekarang tuh semakin marak terjadi. Yang kedua, kejahatan cyber kayak penipuan online, pembobolan data, sampai pencurian identitas pun dilakukan. Nah, yang ketiga, maraknya konten negatif seperti pornografi dan juga perjudian online, dimana ketika kita membuka sebuah web saja tuh terkadang banyak iklan perjudian online yang bahkan lebih dari satu. Nah, yang keempat, adanya penyebaran malware yang bisa merusak sistem, bahkan mencuri data pribadi kita sendiri. Nah, karena itu penting banget nih buat kita semua tetap waspada dan tahu batasan dalam menggunakan internet agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Revolusi industri tidak hanya mengubah cara manusia bekerja, tapi juga mengubah cara manusia untuk berinteraksi terhadap sekitar. Dari revolusi industri yang pertama hingga yang keempat ini, kemajuan teknologi terus mendorong percepatan informasi dan keterhubungan antar individu. Namun, di balik kemudahan akses dan konektivitas ini, muncul tantangan baru dalam kehidupan sosial. Masyarakat kini dihadapkan pada banjir informasi, polarisasi opini, dan bahkan transformasi nilai-nilai sosial yang tidak selalu mudah diantisipasi. Revolusi industri telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Bahkan hanya soal mesin dan teknologi, tetapi cara kita bekerja, berkomunikasi, bahkan cara kita berpikir pun dipengaruhinya. Kini kita hidup di zaman digital, di mana informasi begitu cepat mengalir. Semua orang saling terhubung dalam hitungan menit. Tapi di balik kemudahan itu muncul tantangan baru yang tidak bisa kita abaikan. Kita mulai masuk ke dunia di mana algoritma menentukan apa yang kita lihat. Kita disuguhi konten-konten yang mirip dengan apa yang kita sukai. Nah, inilah yang disebut dengan echo chamber. Nah, lingkaran informasi yang hanya mengulang informasi apa yang ingin kita dengar. Ditambah lagi dengan adanya filter bubble ini atau gelembung informasi yang menyaring pandangan berbeda dan membuat kita tuh merasa bahwa dunia hanya berisi opini yang sama dengan kita. Nah, hal tersebut tuh tanpa sadar membuat kita terjebak dalam polarisasi dan sulit untuk menerima perbedaan dan bahkan mempercayai hoaks. Nah, disinilah pentingnya literasi digital. Kita tidak bisa hanya jadi pengguna saja, tetapi juga harus jadi pengguna yang bijak. Menyaring informasi, berpikir kritis, dan menghargai keberagaman menjadi kunci hidup berdampingan dengan era digital. Pemerintah sendiri telah mengatur perilaku di ruang digital melalui UU ITE. Undang-undang ini hadir untuk menjaga agar kebebasan berekspresi tetap punya batas, agar ruang maya tidak jadi tempat penyebaran kebencian, fitnah, atau bahkan kekerasan. Tapi regulasi saja tidak cukup, harus diiringi kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Maka kolaborasi jadi penting.
Keluarga, sekolah, media, pemerintah, semua punya peran. Bersama-sama kita membentuk ruang digital yang sehat, terbuka, dan dapat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dari ringkasan materi yang saya pelajari selama 1 semester ini, semoga bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk semua yang menonton. Terima kasih. Bye.